Perkenalkan, nama saya Fens Kamalini Effendi dari kelas S101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan barang dan jasa khusus. Yang pertama yaitu pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Tata cara pengadaan barang atau jasa keadaan darurat melalui penyedia dilakukan dalam beberapa tahap, baik yang sama dengan kondisi normal maupun yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan perencanaan. PBJ darurat sama dengan pengadaan kondisi normal, meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal sebagai berikut. Yang pertama, penertiban surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Yang kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Pemeriksaan bersama dilakukan oleh PPK, dibantu oleh tim pendukung atau pengelola kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, serah terima lapangan. Yang keempat, penertiban surat perintah mulai kerja atau SPMK. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, perhitungan hasil pekerjaan. Dan yang terakhir, serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya yaitu penyelesaian pembayaran meliputi kontrak, pembayaran, dan post audit. Selanjutnya yaitu pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan juga ada yang dilakukan di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya. Berikut ini contoh kondisi pasar di beberapa negara, antara lain yang pertama, pengadaan peralatan kantor di kantor konsulat jenderal atau Kokjen Indonesia di Jeddah, Arab. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen atau kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain seperti di Belanda maupun di Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Yang kedua adalah pencetakan surat suara untuk pemilihan umum presiden untuk warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar, dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Selanjutnya yaitu pengecualian. Tahapan proses pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan yang dikecualikan dapat mengikuti sebagian atau seluruh tahapan tersebut. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada Badan Layan Umum atau BLU atau Badan Layan Umum Daerah atau BLUD. Barang atau jasa pada BLU atau BLUD adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh BLU atau BLUD dengan ketentuan yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada BLU atau BLUD diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Peraturan pengadaan barang atau jasa dalam peraturan pimpinan BLU atau BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Selanjutnya, BLU atau BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Yang keempat, BLU menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE. Yang kelima, dalam hal BLU atau BLUD belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua yaitu pengadaan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang atau jasa yang telah memiliki harga satuan atau harga jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sudah mapan. Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaan praktik transkripnya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dapat menggunakan anggaran atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih penyelenggara, dan kontrak penelitian dapat dilakukan selama 1 tahun anggaran atau lebih 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian. Tahap kegiatan penelitian terdiri dari yang pertama pengusulan baik untuk proposal maupun lanjutan, yang kedua seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan penetapan penugasan. Yang ketiga penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, money internal dan eksternal. Yang keempat, pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, dan laporan iuran. Tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa internasional terdiri dari yang pertama tender, yang kedua seleksi, yang ketiga penunjukan langsung. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.